Shalom, selamat sore. Perkenalkan nama saya Irna Elizabeth Tuke, NIM 102-2020-0072, kelas C. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang yang pertama psikologi kognitif, yang kedua psikologi behavioristik, yang ketiga psikologi harmonistik, yang terakhir presentasi belajar dan perilaku belajar. Yang pertama, psikologi kognitif adalah kemampuan kognitif dalam diri kita atau dalam diri seseorang dibagikan kepada peserta didik sehingga proses belajar yang tidak tahu oleh peserta didik menjadi tahu. Ada dua. Yang pertama, psikologi pendidikan memiliki manfaat yang sangat penting, yaitu untuk menciptakan situasi belajar yang baik dan dalam proses pembelajaran yang menciptakan situasi dalam proses belajar yang lebih baik. Yang kedua, menerapkan prinsip mengajar atau belajar untuk menerapkan kemampuan anak dan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang tepat dan media pembelajaran yang tepat untuk kemampuan peserta didik yang baik. Bagaimana hubungan disiplin ilmu dengan disiplin ilmu? Karena dalam pendidikan seorang siswa sudah harus memahami karakter kejiwaan dari diri sendiri. Jadi, guru harus belajar tentang psikologi kognitif ini, mengajarkan kita bahwa pendidikan agar bisa mengerti tentang jiwa peserta didik. Manfaat dari psikologi yaitu adalah ketika kita memahami dengan benar apa itu psikologi, itu akan menolong kita sebagai seorang guru atau sebagai seorang siswa memberikan proses pembelajaran kepada anak dengan kebutuhan yang baik. Anak sesuai dengan kebutuhan yang baik. Perspektif psikologi ini dalam dunia pendidikan dengan psikologi pendidikan, maka guru dan siswa akan mengalami proses pembelajaran yang baik guna mencapai tujuan pendidikan yang sebenarnya dan metode yang sering digunakan setiap hari. Yang kedua, psikologi behavioristik. Psikologi behavioristik adalah kita bisa memahami tentang tingkah laku perkembangan peserta didik, yaitu tingkah laku tertutup, artinya tingkah laku yang memang pada dasarnya anak itu memiliki kepribadian yang sudah dari sananya memiliki karakter yang sulit untuk dipahami. Artinya perilaku tingkah laku ada beberapa peserta didik yang terkadang kita lihat anak itu aktif, tetapi kita lihat dari sebagian besar peserta didik yang memiliki tingkah laku yang tertutup. Artinya sulit untuk kita tebak ada tingkah laku yang ada dalam dirinya sendiri, itu sudah turun-temurun adalah sifat genetik, tetapi ada perilaku yang mempengaruhi dari faktor-faktor luar, baik dari lingkungan keluarga, masyarakat, dan lingkungan lainnya. Yang ketiga, psikologi humanistik. Psikologi humanistik adalah sebagai seorang guru bisa memandang siswa itu sebagai sesama, sebagai anaknya sendiri, sebagai dia bisa melakukan pendekatan secara baik terhadap anak untuk melakukan perubahan pembelajaran yang mampu untuk meningkatkan presentasi pembelajaran anak. Dengan metode-metode tersebut, guru dapat meningkatkan kualitas pendidikan sehingga pendidikan menjadi lebih baik kepada peserta didik. Namun perlu diperhatikan setiap individu yang melakukan pembelajaran yang berbeda-beda, sehingga apa yang diberikan tanggung jawab kepada peserta didik bisa melakukannya dan bisa menjalaninya. Yang terakhir, presentasi belajar dan perilaku belajar adalah bagaimana hubungan disiplin dengan ilmu, karena dalam pendidikan seorang guru sudah harus memahami karakter kejiwaan seorang anak dari peserta didik. Jadi guru harus belajar tentang psikologi pendidikan agar bisa mengerti tentang kejiwaan peserta didik tersebut. Dan untuk memahami benar apa itu psikologi untuk mengajari anak-anak dengan baik dan benar. Kita juga akan memahami lebih baik dengan perkembangan fisik seorang anak maupun mental dari seorang anak atau peserta didik. Karena dalam pembelajaran kita akan berhadapan dengan peserta didik atau anak-anak memiliki latar belakang mental dan kepribadian yang berbeda.